Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Faya ahbaballah wa ahbab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya, kita kembali bisa melanjutkan berkumpul di pagi hari ini melalui platform Zoom Cloud Meetings, membaca kitab yang berjudul Kaifa Tutqinu An-Nahwa karya Syekh Ahmad Iskandar Hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tentunya tak lupa salawat iring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, kita masih berada pada pembahasan majrurat, sebab di antara isim itu dijarkan keadaan akhirnya, karena yang pertama dua pertemuan sebelumnya telah kita bahas, yaitu karena suatu isim didahului oleh salah satu dari huruf-huruf jir. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yakni sebab kedua. Keadaan akhir suatu isim itu bisa dijarkan karena sebab dia disandarkan dengan kata sebelumnya atau diidofahkan. Nah, berarti kita membahas tentang mudhafun ilaih. Al-mabhasu as-sani al-idofah. Apa yang dimaksud dengan idofah? Nah, ya, yaitu idofatu ismin ila ismin akhar. Menyandarkan suatu isim ke isim yang lain. Yusama al-awwalu mudhafan, yang pertama dinamakan dengan mudhaf sebagai mudhaf, ya. Ya. Kemudian asani mudhafan ilaih, yang kedua dinamakan sebagai mudhaf ilaih. Nanti ada syarat-syarat yang berlaku, bahkan ketentuan-ketentuan yang melekat di antara salah satu dari keduanya, baik yang melekat pada mudhaf maupun pada mudhaf ilaih. Nah, idhofah itu adalah satu susunan yang dia tersusun dari dua kata atau dua isim. Isim yang pertamanya disebut mudhof, yang keduanya mudhof ilaih. Di sini dikatakan al-idhofatu tatakawwanu min. Nah, idhofah itu tersusun dari yang pertama isim nakirah. Berarti kita tahu ini yang letaknya nanti di awal dan dia dihukumi sebagai mudhof. Kemudian ismu ma'rifatin ghaliban. Nah, isim ma'rifat kebanyakannya. Walaupun ada yang nakirah. Berarti ini nanti berposisi sebagai mudhof ilaih. Berarti kita dapati di sini satu kesimpulan dan ketentuan yang luar biasa, bahwasanya mudhof itu nantinya wajib nakiroh. Nakirohnya nanti ketentuannya tanpa tanwin, begitu. Dan terkait i'rab dari mudhof ini sesuai dengan kedudukan dia di dalam kalimat. Sebagaimana di sini dikatakan i'rab dari mudhof itu adalah hasab, hasabu mauqi'ihi. Menyesuaikan kedudukannya nanti dia di dalam kalimat sebagai apa. Namun untuk i'rab dari apa namanya mudhof ilaih ini, dia nantinya majrur, begitu, ya. I'rab dari mudhof ilaih itu apa? Majrur, atau isim yang kena sandaran dari sebelumnya. Nah, ya. Contoh kalimatnya di sini adalah tolibul ilmi. Nah, kata tolib disandarkan kepada kata ilm. Maka tolib di sini tidak boleh makrifat. Kemudian dalam bentuk nakiroh dia tidak boleh ditanwin. Kenapa sih tidak boleh ditanwin? Karena masih ada keterkaitan dan keterikatan bahkan hubungan dengan isim setelahnya. Maka dia tidak boleh ditanwin seakan masih ada kelanjutan gitu.
Dalam istilah linguistik umum di bahasa kita, bahasa Indonesia, ini termasuk frasa, ya. Ini termasuk apa? Pra, frasa. Kalau kita menelisik definisi frasa, ya kan? Itu merupakan gabungan dua kata, sama seperti ini. Idhofah itu gabungan dari mudhof dan mudhof ilaih. Dan dia nantinya membentuk satu kesatuan, seperti contoh thalibul ilmi. Dia membentuk satu kesatuan. Satu kesatuannya satu kesatuan apa? Satu kesatuan makna. Apa makna dari thalibul ilmi? Ya, pencari ilmu. Kata pencari disandarkan kepada kata ilmu. Nah, tetapi dua kata yang digabungkan ini dia tidak memiliki fungsi sebagai predikat dan tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat utuh. Makanya susunan idhofah meskipun dia dua kata tidak dikatakan sebagai kalam dalam nahwu. Begitu kurang lebih ya. Nah, padanan ya ke dalam linguistik umum kita. Dia adalah fra frasa gitu. Karena frasa sendiri kan ciri-cirinya apa? Terdiri dari dua kata atau lebih, kemudian sifatnya apa? Non predikatif. Kalau sifatnya non predikatif, artinya apa? Nggak mengandung subjek, bahkan tidak juga mengandung predikat meskipun dia dua kata. Nah, kemudian dia juga cirinya menduduki satu fungsi gramatikal. Ya. Kemudian memiliki satu kesatuan makna. Nah, ya, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita lihat i'rabul mudhaf wal mudhaf ilaih ya. I'rab dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf sendiri i'rabnya adalah ini bukan hasabu berarti hasaba ya. Yu'rabu hasaba mauqi'ihi. Di i'rab sesuai dengan peletakan kedudukan dia di dalam kalimat mudhaf ya. Untuk mudhaf ilaih ini adalah majrurun bil idhafah. Majrurun ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Yusuf ayat 58 yang berbunyi wajaa ikhwatu Yusufah. Nah, nah, ikhwatu dia di domah. Kenapa? Karena peletakan dia di dalam kalimat ini sebagai fa'il i'rabnya, fa'il untuk jaa. Tapi di satu sisi dan di sisi yang lainnya juga dia sebagai mudhof untuk Yusuf. Maka dia datang dalam nah, keadaan seperti ini, nakiroh, ya, tanpa al atau alif lam lam ta'rif begitu. Kemudian ketika bentuknya sudah nakiroh tanpa tanwin juga. Nah, maka kita lihat i'rab dari ikhwatu di sini, kita jabarkan dulu kedudukan dia di sini. Oh, sebagai fa'ilun. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah li'annahu jam'u taksirin. Wa huwa mudhaf, ada tambahannya. Nah, ini silakan nanti ditulis ya wa huwa mudhaf. Kemudian Yusufa dia mudhafun ilaihi majrur. Karena dia termasuk mamnu minas sorof ya kan nama ajem maka tanda jernya bukanlah dengan kasroh melainkan dengan fathah maka di sini kita katakan wa alamatu jarihi al fathatu ya nah di sini pakainya badalan kalau kita biasa pakai niabatan anil kasroh boleh juga pakai badalan minal kasroh ya anahum mamnu'un minas sarfi. Kemudian ma yuhdhafu minal mudhaf li ajlil idhafah ya apa yang dihapus dari mudhaf dalam rangka untuk menyandarkan juga sama idhofah. Nah, yang dihapus dari mudhaf itu yang pertama adalah tanwin jelas ya. Yuhdhafu at-tanwinu indal idhofah. Fataqulu contohnya maka kau katakan qalamu Muhammadin jamilun. Nah, ya. Qalamu Muhammadin jamilun. Ini sudah jumlah ini sudah jumlah. Nah, ini sudah predikatif karena ada kata jamil. Kalau jamil tidak didatangkan masih non predikatif nih. Qalamu Muhammadin yang meskipun dua kata. Qalamu sebagai mubtada, jamilun sebagai apa? Khabarnya. Qalamu sebagai mubtada sekaligus mudhaf dan Muhammadin mudhaf ilaihnya si qalam. Wala taqul jangan kamu katakan qalamun Muhammadin. Nah, ini salah. Karena ditanwin di sini mudhafnya. Padahal yang betul tidak ditanwin. Lanjut, qara'tu kitabah Muhammadin. Nah, kitabah Muhammadin ini adalah susunan idhofah di mana mudhafnya yakni kitabah tidak ditanwin alias dihapus tanwinnya. Nah, kesimpulan huzifa at-tanwinu minal mudhaf ya. Jadi intinya tanwin itu dihapus dari mudhaf. Wal aslu kan asalnya adalah qara'tu kitaban li Muhammadin. Nah, jadi nanti dari susunan idhofah itu terdapat makna-makna yang ditakdirkan ya. Entah itu ditakdirkan huruf jar fi atau ditakdirkan huruf jar min
atau ditakdirkan huruf jar lam tamlik seperti ini. Ya, Kitabu Muhammadin ini kan penyandaran kepemilikan buku kepada Muhammad. Berarti seakan kalimatnya kitaban li Muhammadin. Kitaban nasabnya karena menjadi maf'ul bihnya qara'tu ya. Qara'tu kitaban li Muhammadin. Qala ta'ala wa man yurid sawabad dunya. Nah, ya, nah seperti ini. Ini di dalam ayat Al-Qur'an. Berikutnya yang dihapus dari tanwin adalah nun. Nun pengganti tanwin pada isim musanna begitu ya, nunul musanna. Contohnya, qara'tu kitabai Muhammadin. Asalnya kitabaini begitu. Ya. Nah, kitabaini i'rabnya maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbiyal ya'u li'annahu musanna. Nah, kita jabarkan wa huzifatin nunu lil idhofah gitu. Dan nunnya dihapus karena apa? Idhofah dalam rangka penyandaran. Lianna kitabai karena kitabai itu adalah mudhaf wa Muhammadin mudhafun ilaihi. Al aslu fil misal sabik dan asal pada contoh yang ini yang telah lewat adalah kitabaini. Dalam ayat Al-Quran juga ada ya sahibai sijni. Nah, ya as-sijni kasrah itu tanda majrurnya dia sebagai apa? Mudhaf ilaih untuk sahibai. Sahibai ini musanna ya. Munada dia sebagai munada nasab ya kan nah munada mudhafun mansubun wal aslu sahibaini baik ya kemudian yang ketiga yang dihapus dari mudhaf adalah nun jamak muzakkar salim ini kalau nanti yang menjadi mudhafnya adalah isim berbentuk jamak muzakkar salim baik ketika rofa dengan ya dengan wawu tuh maupun ketika nasab dengan ya kan tetap dia diakhirin nun nah kalau jadi mudhaf nunnya hilang. Contoh di sini, nah ini majrur ya, sama kan dengan ya tandanya. Marorti bi mudarrisi al madrasati. Harusnya kan bi mudarrisi, nah maksudnya asalnya bukan harusnya, asalnya begitu. Mudarrisi i'rabnya adalah ismun majrurun, ya kan? Ismun majrurun, yang betul majrurun bukan majrurin. Wa alamatu jarrihi, ya jarrihi ya. Al ya'u li'annahu jam'u muzakarin salimun wa huzifatin nunu lil idhafah. Lianna mudarrisi mudhafun wal madrasah mudhafun ilaihi. Wal aslu fil misali sabiq mudarrisina. Di dalam ayat Al-Qur'anul Karim ada di surah As-Saffat ayat 38 di sini innakum lazaiku al-azabi. Nah, lazaiku. Asalnya adalah lazaiku. Nah, karena dia menjadi mudhaf maka nunnya dihilangkan. Wa huzifatin nun lil idhafah gitu ya. Nah, ini kita masuk perkara penting. Ma'ani al-idhafah, makna-makna dari penyandaran suatu isim ke isim yang lain. Karena nantinya ditakdirkan huruf jar, beberapa huruf jar di dalamnya. Yang tadi sudah kami singgung. Pertama, al-bayaniyah, penjelasan atau menjelaskan. Nah, ya, menjelaskan jenis di sini. Takunul idhofatu ala takdir. Nah, si idhofah tersebut, nah di atas takdir adanya min. Berarti setelah mudhof ada huruf jar min. Tapi ini takdiran saja. Takdiran saja. Untuk kita mengetahui maknanya, maka kita takdirkan huruf jar min ada di dalamnya. Begitu. Maka nantinya ini adalah penjelasan jenis. Nah, di mana nanti untuk menjelaskan jenis, ya, si mudhof itu harus merupakan di antara cirinya kalau takdirnya min dan itu maknanya adalah al-bayaniyah, penjelasan jenis. Si mudhof ini merupakan jenis dari mudhof ilaih, gitu ya. Contoh ishtara itu khatama fiddatin. Fiddah ini apa? Ya, perak, gitu. Nah, ini merupakan satu jenis dari khatam, khatam cincin. Maka kita bisa takdirkan adanya min di sini. Jadi takdirnya seperti ini. Ishtara itu khataman min fiddatin. Ya, besi perak. Yang dimaksud besi perak ini adalah besi yang jenisnya dari perak. Seperti itu. Ay khatamin min fiddah. Begitu ya. Wal mudhaf al khatam. Nah, khatam, afwan. Khatam ini maksudnya yang dari yang bagian itu bukanlah fiddahnya, tapi khatamnya si mudhafnya ya. Bagian dari apa? Dari fiddah. Karena kita ambil perak begitu ya, kita ambil perak, kita potonglah sedikit untuk kita jadikan cincin. Maka yang menjadi bagian dari perak itu adalah si cincin tersebut.
Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Insan ayat 21, aliyahum siyabus sundusin. Nah, ini siyabus sundusin ini kan susunan idhofah, ada takdiran min di sini ya. Nah, berarti maknanya adalah al-bayaniyah, penjelasan jenis begitu. Berikutnya yang kedua adalah az-zarfiyah, satu keterangan. Berarti kalau misalkan maknanya adalah zarfiyah, kita takdirkan huruf jar apa di dalamnya, yakni fi gitu. Nah, tentunya ini gampang sekali untuk melihat cirinya. Idza kana al-mudhafu ilaih, kalau mudhaf ilaihnya itu adalah zarfan, satu keterangan bagi mudhaf. Itu. Contohnya begini. Uhibbu qiyamal laili. Al-lail ini kan adalah keterangan waktu. Oh iya, ternyata dia adalah zaraf untuk si qiyam ini. Maka nantinya maknanya adalah az-zarfiyah dengan kita mentakdirkan fi setelah mudhaf dan sebelum mudhaf ilaihnya. Qiyamul lail berarti adalah salat di malam hari. Itu maknanya. Fal makna al-qiyamu fil lail. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Sabah ayat 33, "Wa qala alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru bal makarul lail." Nah, makarul lail ada kata al-lail dan dia ada zaraf keterangan. Berikutnya yang ketiga adalah al-lamiyah, al-lamiyah. Nah, kepemilikan, kepemilikan, ya. Nah, ini nanti di antara cirinya adalah si mudhaf ini adalah milkan lil mudhaf, ya, kepemilikan bagi si mudhaf ilaih gitu. Nah, maka takdirnya adalah huruf lam. Atau jika memang tidak bagus ya, atau memang di antara cirinya juga tidak bagus kalau ditakdirkan min sama fi, maka di antara takdirannya adalah lam. Kurang lebih seperti itu ya. Contoh gulamu Zaidin. Nah, coba kita takdirkan min. Gulam dari Zaid. Ya cocok-cocok aja. Begitu ya. Nah, tapi ada yang lebih cocok ya ini yakni dengan lam, kepemilikan, menandakan si gulam mudhof ini kepemilikannya Zaid gitu. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Nah, ini pahala milik siapa? Pahala milik orang-orang beriman gitu ya. Pahalanya orang-orang beriman. Kemudian di sini ada pembahasan ma yalzamul idhafah wa la yanfaqu anha. Nah, ya, yang harus ada nih pada idhafah gitu. Baik. Awalan ma yalzamul idhafah ila al-mufrad. Nah, ya. Pertama ma yalzamul idhafah illa ism zahir. Nah, ya. Hmm. Nah, ini yang memang udah pasti lafal-lafal yang dia harus diidhofahkan nih. Nah, ini yang dimaksud dengan yalzam. Nah, kepada isim zahir. Nah, ini dia harus diidofahkan. Seperti lafal ulu, ulat, zu, dia harus diidofahkan tuh. Bahkan idofahnya kepada isim zahir, nggak bisa kepada domir. Zawat, zat, zawa, ma'az, naam, ya. Ra'aitu zal fadli. Saya melihat uh, pemilik kemuliaan. Zahabat ulatu hamlin. Nah, telah pergi. Ulatu hamlin. Mereka. Ya, hamlin. Yang membawa. Begitu. Qala ta'ala di surah Shad ayat 29, وَلِيَتَذَكَّرَ ulul albab. Nah, ya, al-albab ini adalah isim zahir sebagai mudhaf ilaih di mana disandarkannya kata ulu kepada al-albab ini. Kemudian yang kedua mayudhafu ila ismin au ila domir. Nah, ini boleh dia disandarkan kepada isim, boleh juga kepada domir. Tapi intinya apa? Harus dia disandarkan. Harus dia apa? Disandarkan. Contoh di antaranya ada kila, kilta, lada, ladun, enda, siwa, dan seterusnya ini. Nah, ini juga lafal subhana disandarkan kepada apa? Isim zahir. Nah, bisa juga disandarkan kepada domir gitu. Qala ta'ala wa la nukallifu nafsan illa wus'aha wa ladaina kitabun. Nah, wa ladaina lada gitu. Itu kepada domir. Bisa juga nantinya dia kepada isim zahir.
Kemudian yang ketiga ma la yudhafu ila dhamir. Nah, ini yang tidak didofakan kecuali kepada domir. Nah, berarti ini khusus didofakan kepada apa? Domir. Masdar dari wahad, ya, wahdaka begitu. Yudhafu ila kulli dhamirin. Dia didofakan kepada seluruh domir. Wahdahu, wahdaka, wahdaha, wahdahuma, wahdakum. Begitu. Wa yu'rabu dan nantinya dia di'rab sebagai hal. Ini udah lewat pembahasannya pada pembahasan hal ya, yakni wahdah. Nah, li'annahu ya'awwalu binakirah karena sebetulnya dia ini nanti ditakwil kepada nakirah. Nah, contohnya ja'a Zaidun wahdahu, wahdahu nanti wahdanya sebagai hal mansub ya kan? Mudhaf lafal ya domir hanya sebagai apa? Mudhaf ilaih. Nah, takwilan dari wahdah itu adalah munfaridan. Nah, begitu ya. Kemudian yang masdar dari apa labbaik, sa'daik, hananik. Nah, ini tentunya wala yudafu ila dhamiril khitab. Ah, ini lebih khusus lagi domirnya. Domirnya hanya domir khitab saja. Domir khitab saja. Nggak boleh domir ghaib apalagi domir mutakallim ya. Fatakulu labaika ya wa labaikuma wa sa'daikum gitu. Wa hadhil masadir dan masdar-masdar ini tentunya adalah mansubah. Nah, namanya maksudnya yang labbaiknya ini itu masdar berarti ya dia dinasah ala annaha maf'ulun mutlaqun. Nah, nanti i'rabnya dia sebagai apa? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak bagi fiil yang mana? Bagi fiil yang dihapus tentunya. Nah, yang namanya maf'ul mutlak dia mansub ya, labbaik dan tanda nasabnya adalah ya gitu. Li'annaha musanna. Wa domir dan domir mukhatab itu adalah domir yang bersambung mabni pada mahal jar ya sebagai mudhof ilaih. Karena takdirannya adalah seperti ini. Ulabika talbiyatan. Nah, ya. Ulabika talbiyatan. Talbiyah. Ya. Sanian yang kedua adalah mayalzamul idhafah ilal jumlah. Yang dia ini diidhafahkan kepada kalimat. Wah, bisa ya diidhafahkan kepada kalimat. Kita lihat nih. Contoh id, haitsu, idza, lamma, az-zarfiyah. Tiga ini nih. Dia nanti idhafah kepada jumlah, kepada kalimat. Contoh. Idil aghlalu fi a'naqihim. Idh. Ini asalnya sukun ya. Karena bertemu dua sukun maka dikasrahlah is. Sukun yang pertama. I'rabnya lihat di sini ismun mabniun ya ala sukuni fi mahalli nasbin zarfu zamanin sebagai zarf zaman wa hurika bil kasri dan dia harokati dia dengan kasrah litika isakinain karena bertemu dua sukun wa huwa wa huwa mudhaf. Al aghlal dia sebagai mubtada ya kan? Naam. Fi anakihim ini jar majrur yang muta'alliq dengan khobar yang dihapus. Namanya bil khobaril mahzuf. Ini ada ayat Al-Quran lagi yang contoh lain itu dengan kasus yang sama. Kurang lebih seperti ini pembahasan kita pagi hari ini, yakni membahas dengan rinci pembahasan idofah karena membahas dari mulai hukum, kemudian i'rab, bahkan kita membahas juga terkait makna dari idofah itu sendiri, ditakdirkan ya di dalamnya beberapa huruf jar agar kita bisa mengetahui makna-maknanya. Bahkan sampai catatan-catatan seperti ini. Barakallahu fikum dan ini adalah mulakhas yakni kesimpulannya ya. Bahkan ada lembaran-lembaran untuk tadrib, tamrin, latihan-latihan, exercise ya. Disediakan pula jawaban pengirapannya. Nanti semuanya bisa sama-sama baca di kitab PDF atau yang sudah membeli cetaknya bisa dibaca di kitab cetaknya tersebut. Insya Allah di pertemuan berikutnya, pekan depan, pertemuan yang ke-77, kita akan masuk ke pembahasan asalib, gaya bahasa, dimulai dari gaya bahasa an-nida. Ya, ini pembahasan munada di mansubat sebetulnya. Gitu. Yang mudah insya Allah. Baru yang pembahasan keduanya adalah uslub untuk memuji, ya maupun uslub yang digunakan untuk mencela. Pembahasan ketiga adalah uslub ketika melihat sesuatu hal yang menakjubkan gitu. Kemudian nanti yang terakhir ada tiga langsung pembahasan ikhtisas, tahzir, dan ighra.
Nah, di mana pembahasan ini itu muncul juga nanti konsepnya di Alfiyah Ibnu Malik dan di syarah-syarahnya. Semoga ini bisa menjadi pembuka pintu awal kita memahami materi ini sebelum ya harapannya insya Allah bisa masuk ke kitab Alfiyah Ibnu Malik atau syarahnya Ibnu Aqil atau syarah-syarahnya yang terkait. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan hudrikum wa barakallahu fi alamina wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum.